kita karena kan Di episode sebelumnya, pasukan Bombardilo telah dikalahkan. Tapi King Bombardilo dan Tralalelo berhasil melarikan diri. Primal Tungtung pun kembali ke wujud semulanya. Sementara itu, warga Tungtung membawa semua anomali yang sekarat untuk disembuhkan. Ting Ting dan 3 anomali legendaris mencoba memberikan ramuan instant healing dan berhasil. Tapi di sisi lain, Tungtung dan Assassino berniat menghukum pasukan Bombini Guzini karena dianggap membahayakan kerajaan. Saat Tungtung ingin memukul Bombini Guzini, tiba-tiba Ninenin Senin datang dan berteriak, "Wah, berhenti!" Semua langsung terdiam. Ninenin lalu menjelaskan bahwa pasukan Bombini Guzini sebenarnya hanya dipaksa berperang oleh Bombardilo. Ia juga mengatakan bahwa mereka berasal dari sebuah desa bernama Guzinia yang dipimpin oleh pasukan Bribri Bikus Dikus. Di sana hidup berbagai jenis anomali, seperti Guzini dan Frulifrula. Tapi suatu saat, kerajaan mereka dijajah dan dihancurkan oleh pasukan Bombardilo. Semua warganya ditangkap oleh pasukan King Bombardilo yang jahat. Dari semua tawanan, hanya Bombini Guzini yang dipilih. Ia dipasangkan alat seperti roket, karena punya kemampuan bertahan di langit yang luar biasa. Sementara 2 sahabatnya, Bribikus Dikus dan Frulifrula, dianggap gagal. Mereka tidak bisa terbang dengan mesin, lalu dibuang ke sebuah hutan misterius yang hingga kini tak diketahui namanya. Sejak saat itu, Bombini dipaksa ikut menyerang desa dan kerajaan-kerajaan tak bersalah. Ia sangat sedih, karena pasukan yang dulu ia banggakan kini digunakan untuk menghancurkan anomali-anomali yang tak bersalah. Tungtung pun terdiam. Ia tak menyangka ada luka sebesar itu di balik sosok Bombini. Setelah mendengar masa lalu Bombini Guzini yang menyedihkan, Tungtung menawarkan dia dan pasukannya untuk tinggal di kerajaan Animalia. Tanpa pikir panjang, semua pasukan Bombini Guzini langsung setuju. Yippee! Untuk memeriahkan acara itu, Tungtung memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan bagi warga baru yang datang ke kerajaan Animalia. 3 minggu berlalu dan pesta penyambutan besar pun dimulai. Seluruh kerajaan berpesta hingga malam hari tiba. Tapi di tengah pesta itu, ketua Bombini Guzini masih termenung, memikirkan teman-temannya yang belum ditemukan. Tungtung pun mendekat dan bertanya tentang di mana tempat mereka terakhir kali terlihat. Bombini pun mengatakan, untuk pergi ke sana, kita harus menyeberangi lautan yang sangat luas dan berbahaya. Tapi lautan itu dijaga oleh anomali penjaga yang disebut Sea Guardian. Dia tidak akan membiarkan siapapun lewat-lewat begitu saja. Satu-satunya cara untuk melewatinya adalah terbang tanpa henti selama berminggu-minggu. Dan itu hampir mustahil. Kira-kira siapakah anomali penjaga itu? Tungtung merasa kasihan. Ia pun memutuskan untuk membantu mencari teman-teman Bombini Guzini yang hilang. Namun, sebagai seorang raja, ia tidak bisa pergi begitu saja. Tapi esok harinya Tungtung membuat keputusan besar. Ia mengundurkan diri sebagai raja di kerajaan Animalia demi membantu Bombini Guzini mencari temannya. Semua anomali pun terkejut. Ada yang mendukung, tapi banyak juga yang menolak. Tungtung lalu berdiri di depan semua anomali dan berkata, "Siapa yang ingin ikut menjelajah denganku? Maju ke depan!" Tiba-tiba 3 anomali langsung maju ke depan. Udin Dindun, Assassino, dan Berber Patapim. Mereka siap membantu Tungtung. Kepemimpinan kerajaan pun diserahkan ke divisi 3, yaitu Ballerina Cappuccina. Dan petualangan baru pun dimulai. Walau banyak yang khawatir, mereka tetap pergi dan menyusuri hutan Mimimi. Bulan demi bulan berlalu, sampai akhirnya mereka sampai di ujung hutan. Di depan mereka, terbentang lautan yang sangat luas. Karena hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk istirahat di tepi pantai. Besok paginya, mereka merasa lapar. Akhirnya mereka berpencar untuk mencari makanan. Tapi setelah mencari cukup lama, belum ada yang menemukan apa-apa. Sampai akhirnya, Udin Dindun melihat kelapa di pinggir pantai. Ia langsung berlari dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba, kelapa itu lari. Walah! Ternyata itu bukan kelapa, tapi anomali Burbaloni Luliloli. Udin sangat kaget dan teman-temannya tertawa melihatnya. Tungtung pun bertanya, kenapa dia sendirian di sini? Burbaloni menjawab bahwa dia tersesat saat kabur dari kejaran anomali besar misterius. Ia memohon kepada Tungtung agar tidak diserang. Di episode sebelumnya, Tungtung bertemu dengan anomali bernama Burbaloni. Burbaloni mengatakan bahwa ia tersesat karena dikejar oleh anomali Gorilo Watermelon Drilo saat sedang mencari makanan. Burbaloni sangat ketakutan untuk pulang ke desanya. Karena merasa kasihan, Tungtung pun memutuskan untuk membantunya kembali ke desa. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya pasukan Tungtung sampai di desa
raksasa yang bernama Loli Loli. Tapi di depan mereka ada Goliro Watermelon Drilo level 1000 yang sedang menghancurkan rumah-rumah warga. Tung Tung dan pasukannya langsung menyerang. Patapim maju dan menahannya sekuat tenaga. Kemudian disusul oleh Tung Tung yang menyerang dengan hyper beam-nya. Pertarungan itu diakhiri oleh Udin Dindun, Assassino, dan Bombini Guzini dengan serangan gabungan. Try attack! Goliro Watermelon Drilo akhirnya tumbang. Namun sebelum benar-benar jatuh, ia mengaum ke langit dan memanggil pasukan lainnya. Dan benar saja, ribuan pasukan Goliro Watermelon Drilo level 1000 datang menuju ke arah pasukan Tung Tung. Siapa yang akan mengalahkan ribuan pasukan raksasa itu? Tulis pendapatmu di komentar. Setelah pasukan Tung Tung berhasil mengalahkan Goliro Watermelon Drilo, tiba-tiba ribuan pasukan raksasa Goliro level 1000 muncul dari balik hutan, bergerak menuju Tung Tung. Tanpa ragu, Tung Tung dan teman-temannya bersiap mengeluarkan jurus ultimate-nya, dan perang besar pun dimulai. Pertarungan sangat sengit dan berlangsung sangat lama. Tapi akhirnya, pasukan Tung Tung berhasil mengalahkan mereka semua. Pasukan Tung Tung naik ke level 4000. Warga Burbaloni sangat bahagia. Sebagai ucapan terima kasih, mereka membangun kapal besar untuk Tung Tung dan tim agar bisa menyeberang ke pulau berikutnya. Setelah 10 hari kerja keras, kapal itu pun jadi. Tung Tung sangat senang dan berterima kasih. Di episode sebelumnya, Tung Tung bersiap menyeberangi lautan yang sangat luas. Tapi Patapim terlalu besar. Ia pun menggunakan skill morphing. Dan dalam sekejap, tubuh Patapim mengecil menjadi seukuran Tung Tung. Patapim pun masuk ke dalam kapal. Sebelum pergi, pasukan Tung Tung berpamitan kepada semua warga Burbaloni. Pasukan Tung Tung pun berlayar. Hari demi hari berlalu di atas kapal. Tapi saat malam tiba, tiba-tiba angin menjadi kencang. Awan menjadi gelap disusul hujan badai. Kapal Tung Tung berguncang di atas laut. Tiba-tiba lautan memutar membentuk sebuah pusaran raksasa. Dan boom! Tiba-tiba muncul anomali raksasa dari bawah laut. Guritania Kerang Mentambusini. Makhluk legendaris yang dijuluki Sea Guardian. Wajah Tung Tung pun jadi tegang. Apa yang harus mereka lakukan? Anomali itu langsung mendekat ke arah Tung Tung. Tung Tung dan teman-temannya langsung berkumpul untuk mengeluarkan kekuatan Fusion Force. Anomali itu semakin dekat dan siap menenggelamkan kapal Tung Tung. Gurita itu mengangkat tentakelnya ke atas. Tapi boom! Pasukan Tung Tung berhasil melepaskan kekuatan Fusion Force dan membuat monster raksasa itu langsung tumbang. Tung Tung sangat senang. Bahkan Udin Dindun tertawa, ternyata si Guardian hanyalah kroco. Tapi ternyata itu bukan si Guardian yang asli. Oh no. Jauh di belakangnya muncul anomali penjaga yang sebenarnya. Ini bencana! Kira-kira apa yang akan dilakukan Tung Tung? Tung Tung segera menaikkan level skill primalnya. Di tengah laut yang luas, tubuhnya berevolusi menjadi Primal Tung Tung. Tapi sebelum melawan Guritania, Tung Tung mengambil dan melempar kapal ke langit. Ternyata ini bagian dari rencana rahasia mereka. Udin Dindun langsung mendorong kapal dengan skill Meteor Smash dan segera menjauh. Anomali si Guardian itu sangat kesal. Ternyata strategi mereka sangat pintar untuk melarikan diri. Tapi kini tinggal Primal Tung Tung melawan Guritania. Tapi karena berada di dalam laut, tentakel Guritania melilit kaki Tung Tung dan menariknya ke dasar laut. Apa yang harus dilakukan Tung Tung? Pertarungan dahsyat pun terjadi di bawah air. Keduanya saling serang tanpa henti hingga mereka kelelahan. Di saat-saat terakhir, Tung Tung mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Primal Smash! Serangan itu begitu kuat hingga membuat Guritania tumbang. Namun Tung Tung juga kehabisan energi dan tak sadarkan diri. Untungnya, Bombini Guzini datang tepat waktu. Ia terbang menyelamatkan Tung Tung dan membawanya kembali ke kapal. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di sebuah pulau misterius bernama Pulau Paradisil. Namun, Bombini memperingatkan, ini bukan pulau biasa. Tempat ini penuh dengan anomali rank A. Sangat berbahaya. Takut nih. Siapa saja yang akan muncul sebagai anomali di pulau ini? Pasukan Tung Tung akhirnya sampai di Pulau Paradisili, pulau misterius yang dipenuhi anomali rank A. Itu artinya para penghuni pulau ini bukanlah anomali biasa. Begitu mereka masuk ke hutan, mereka disambut barisan patung ksatria seakan ini adalah altar peperangan kuno. Tak lama kemudian, tanah tiba-tiba bergetar. Dari bawah tanah, muncul anomali rank A bernama Talpa di Vero. Anomali level 3000. Ia tidak datang sendirian. Talpa menggali dan memanggil seluruh pasukannya dari bawah tanah. Pertarungan pun tak bisa dihindari.
Tung Tung berusaha memukul ke tanah sambil berteriak, Tung 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 sahur. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Menurut kalian, jurus apa yang cocok untuk mengalahkan Talpa di Vero dan pasukannya? Jurus Lava Earthquake atau jurus Heat Waves? Berber Patapim dan Udin Dindun mencoba mengeluarkan jurus Lava Earthquake dan berhasil membuat pasukan Talpa de Vero keluar dari tanah. Kemudian Tung Tung dan Bombini mengeluarkan jurus Heat Waves hingga membuat pasukan Talpa menjadi lumpuh. Lalu diakhiri oleh Cappuccino Assassino dengan jurus Katana Rain. Dan boom! Semua pasukan Talpa de Vero lenyap. Tapi ternyata pasukan Talpa de Vero terus keluar dari sarangnya di bawah tanah. Tung Tung menyuruh Berber Patapim untuk menjadi besar untuk rencana berikutnya. Berber Patapim mengambil semua temannya dengan tangan raksasanya. Tapi pasukan Talpa siap menyerbu. Pertarungan semakin menegangkan. Pasukan Tung Tung juga bersiap-siap untuk lari. Tung Tung sadar bahwa pasukan Talpa tidak akan habis-habis. Tapi, apakah pasukan Tung Tung akan selamat dari kejaran Talpa di Vero? Di episode sebelumnya, pasukan Tung Tung berhasil melarikan diri dari kejaran ribuan Talpa de Vero. Karena Tung Tung sadar, pasukan Talpa de Vero tidak akan pernah habis karena mereka hanya ilusi. Mereka pun masuk lebih dalam ke hutan paradisili. Tapi anehnya, suasananya semakin sepi, seperti tak ada kehidupan. Setelah berjalan sangat jauh, Tung Tung sampai dan melihat sebuah patung raksasa berdiri di ujung hutan. Di bawahnya, ratusan tengkorak anomali berserakan, seolah bekas tempat pemujaan. Namun tak ada satupun anomali di sana. Saat Tung Tung mengangkat kakinya ke depan, Bombini langsung berteriak, "Jangan maju!" Dan benar saja, sebuah panah melesat nyaris mengenai Tung Tung. Tanpa mereka sadari, muncul anomali misterius dari belakang mereka. Ia adalah Tigrulini Watermelini. Ia langsung menangkap Bombini Guzini dan melarikan diri ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, pasukan Tung Tung langsung mengejar ke dalam hutan yang sepi. Tapi di tengah perjalanan, Trigurilini tiba-tiba berhenti dan menatap mereka dengan tatapan mengerikan. Assassino maju ke depan, menggenggam kedua pedangnya dan berkata, "Serahkan Bombini sekarang juga." Tapi tiba-tiba, "Keluar!" Dari atas pohon, ribuan pasukan Trigurilini muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Hutan yang tadi sepi mendadak berubah jadi medan perang. Ternyata ini semua adalah jebakan. Pasukan Tung Tung akan dijadikan tumbal, tapi saat harapan hampir hilang, hush! Kabut tebal misterius menyelimuti seluruh hutan, dan dari balik asap itu muncul sesosok anomali bernama Tata-Tata Sahur. Gerakannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyelamatkan Bombini dan berbicara ke pasukan Tung Tung. "Kita harus pergi sekarang." Tapi, siapa sebenarnya Tata-Tata Sahur? Dan kenapa dia menyelamatkan mereka? Di episode sebelumnya, Tata-Tata Sahur datang. Kemudian ia mengeluarkan jurus kabut tebal dan menyelamatkan pasukan Tung Tung dari sergapan Trigurilini Watermelini. Mereka semua kabur dan Bombini yang pingsan langsung diberi obat oleh Tata-Tata Sahur. Keesokan harinya, Bombini sadar, lalu Bombini mengatakan bahwa Tatata adalah salah satu penjaga hutan paradisili. Tung Tung pun meminta agar Tatata mengantar mereka ke kerajaan Guzinia. Tata-Tata Sahur langsung memandu pasukan Tung Tung. Tapi saat mereka tiba, kerajaan Guzinia sudah hancur, kosong dan sunyi. Bombini sangat sedih. Tiba-tiba muncul anomali misterius bernama Trik Trak Barabum. Ia berkata, warga Bribikus dan Fruli Frula sudah ditangkap 2 bulan lalu. Mereka dibawa ke kerajaan Ekpresona Signora untuk dijadikan budak. Mendengar itu, pasukan Tung Tung langsung berangkat. Dipandu Tata-Tata Sahur dan Trik Trak Barabum, mereka menempuh perjalanan jauh. Hingga akhirnya, mereka tiba di depan kerajaan yang sangat besar dan megah. Di bawahnya ada banyak anomali yang menjaga. Siapa saja nama anomali itu jika kalian tahu namanya?